Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast bersama Ada Umroh. Jadi nanti kita akan membahas beberapa seputar umroh ini yang berbeda ya. Ini beda dari biasanya karena kita baru menemukan ya. Aku baru menemukan ini bahwa umroh itu bayar umroh dulu, bayar kemudian. Nah, jadi di sini juga kita insya Allah ngobrol-ngobrol ini penuh faedah ya, dan insya Allah semoga dari sini tuh bisa membuka ya pemikiran teman-teman yang buat aku mau umroh tapi uangnya gimana gitu. Tenang, kita punya solusinya di sini. Oke teman-teman, jadi di podcast kita kali ini bersama Ada Umroh, di sini ada narasumber kita. Yang pertama ada Kak Arti, dan yang kedua ada Bang Tegar. Iya. Ini sama-sama dari alumni UI ya? Iya. Jadi ini perkumpulan alumni UI ya? Iya. Oke. Satu persaudaraan. Iya. Jadi kita akan membahas tentang sistemnya bagaimana nanti di Ada Umroh itu nanti akan dibantu jawab oleh Kak Arti dan Mas Tegar. Kak Arti ini udah berapa lama di Ada Umroh? Wah, kalau di Ada Umroh ini kita start itu sekitar November-Desember 2024 kemarin. Itu langsung masuk customer, tapi sebetulnya ide ini udah kita mulai sejak sebelumnya. Kita punya produk yang sebelumnya itu mobil dari tahun 2022. Nah, tapi ya untuk akhirnya kita sampai ke umroh itu di tahun 2024. Dan sekarang berarti udah berjalan sekitar 6 bulan, 7 bulanan ya, gitu, alhamdulillah. Berarti ini Kak Arti dan Mas Tegar salah satu pendirinya juga ya? Owner lah. Kita langsung berbicara dengan ownernya langsung. Oke. Saya mau langsung tanya aja nih, berarti Ada Umroh ini kan udah berjalan sekitar 6 bulan. Iya. Berarti selama berjalan si Ada Umroh ini, itu langsung membuka sistem pembayaran umroh dulu baru umrohnya belakangan gitu ya? Iya. Terus kalau konsep Ada Umroh tuh selain itu gimana lagi? Iya. Pertama, konsep ini kita bikin waktu saya masih kuliah di kriminologi. Saya Tegar kriminologi UI 2020. Mungkin di tagline ada. Siapa? Nah, sejarahnya adalah ketika Ada Umroh ini kami bentuk adalah kita tidak mau alumni kriminologi, khususnya saya pada tahun itu, Bang, ketika saya lulus, anak-anak ini terpencar, Bang, gitu. Ya memang pada saat itu kita kuliah itu memang sudah ada yang bekerja di berbagai instansi gitu kan. Kemudian saya membentuk wadah ini untuk mengumpulkan supaya tali silaturahmi antar kriminologi itu masih tetap jalan, Bang, gitu. Jadi digagas oleh beberapa teman-teman dari kriminologi. Kemudian kita gagas, kenapa kita nggak main di umroh ya gitu. Memang skemanya banyak nih, Bang, gitu kan. Umroh tuh pembiayaannya banyak, cuman yang lain dari kita kan hanya kita gitu kan. Kita berani memberikan orang itu ya sudah, kamu berangkat dulu, nanti kita yang akan bayar gitu. Ini menarik nih. Ini menarik, Hena. Makanya kan waktu Mas Tegarin datang ke saya ya beberapa waktu lalu tuh, ya, ayo kita kembangkan ini Ada Umroh. Kalau karena kebetulan kan saya calon ketua umum Miluni UI, jadi beliau bilang, ya udah kita connecting aja. Nanti UI Connect itu bisa jadi wadah kita untuk berkontribusi bagi alumni lah. Jadi Ada Umroh hadir untuk alumni UI kita. Jadi siapapun yang mau umroh, lo nggak usah mikir duitnya ada nggak ya, nanti aja umroh aja dulu. Nah nanti UI Connect bisa jadi sarana untuk kita bisa berkomunikasi lah dengan customer ya. Silakan siapa yang mau umroh ya masuk ke situ. Gitu ya Mas Tegar ya kira-kira. Konsep pemikiran ini saya rancang ketika kita sudah punya usaha namanya Ada Mobil, Bang. Ketika berjalan Ada Mobil ini, kita bikin gerakan apa lagi ya supaya bisnis kita ini bermanfaat untuk semua gitu kan. Karena kita berbicara ngomong alumni nih, Bang. Tidak semua alumni itu bernasib baik. Ya, ada juga yang kadang kita jangan lihat UI-nya ya, Bang. Nggak ya. semua cerah lah. Iya, gitu, Bang. Jadi kita harus menumbuhkan optimisme kata Bang Boni itu kan. Kita harus tumbuhkan itu. Ya udahlah, kita bikin Ada Umroh ini untuk memfasilitasi seluruh alumni
gitu, yang istilahnya pengen ke Baitullah tetapi Jadi ada umroh ini kan sebetulnya mau menyatukan prinsip ibadah amal ya, kebajikan amal itu dengan logika pasar lah. Artinya orang bisnis kan pasti harus ada untungnya lah, meskipun untungnya tidak sebesar orang-orang yang di pasar liberal gitu ya. Ini kan konsepnya syariah lah ya. Jadi kita mengedepankan kebajikan amal. Nah ini sebetulnya makanya tertarik sekali nih Mbak Arti ya sama Mas Tegar. Jadi ya insya Allah nanti Iluni UI bisa lah kalau kita yang menjadi ketumnya. Ya ada umroh bisa jadi bagian dari program kita untuk memberi kontribusi yang nyata bagi alumni UI. Gitu. Teman, nanti akan ada umroh ya, ada Iya. umroh di UI. Iya, Nanti benar. Hena gali lebih dalam lagi. Iya. Apa lagi nih yang kita Iya, ya. berarti. Terus Mas Tegar. untuk si ada umroh ini, saya Ya. mau tanya apakah sudah sesuai sunnah dalam ajaran Islam gimana? Karena hukumnya kan ini berangkat dulu bayar belakangan ya, itu gimana sesuai syariat Islam? Jadi memang mungkin belum banyak yang mendengar ya, maksudnya konsep kasarnya nih, wah ibadah kok utang gitu kan, ibadah utang logikanya itu kan. Ya kan, kok ibadah ngutang gitu. Tapi sebetulnya salah satu ibadah umroh ini itu harusnya bukan menjadi ibadah yang sifatnya ibadah yang bisa dilakukan kalau kita udah mewah dulu gitu. Jadi kita menjadikan misalnya ibadah umroh ini tuh tersier lah, kebutuhan tersier. Harusnya nggak seperti itu. Cuman kan kenyataannya di keadaan sekarang ya, in this economy ya kan. Ya keadaan mau nggak mau biaya mungkin semakin meningkat, biaya hidup juga semakin meningkat gitu-gitu. Jadi akhirnya berangkat umroh untuk sekali aja seumur hidup itu kok kayaknya susah. Dan kayaknya jauh sekali gitu. Padahal buat kita umat muslim itu ini salah satu perjalanan yang penting banget untuk nge-recharge, untuk apa namanya pembersihan diri lah rasanya seperti itu. Napak tilas rohani. Banyak sekali yang kita harapkan kan kalau kita bisa melakukan perjalanan itu, apalagi kalau haji, wah sekian puluh tahun nunggunya. Daftarin anak dari bayi berangkatnya nanti pas sudah 30 tahun dia. Gitu. Kalau umurnya masih sampai ya kan. Nah, jadi berangkat dari itu makanya kita juga mencari lah, kita pelajari juga dulu bagaimana sih hukum syariatnya. Kira-kira ada nggak sih solusi yang bisa kita kasih gitu untuk masalah ini gitu. Alhamdulillah ternyata umroh secara cicilan selama itu dilakukan dengan sistemnya syariah, yang mana di situ tidak ada denda keterlambatan, tidak ada riba di situ, itu boleh dilakukan. Nah, di sini apakah misalnya kita bahas lagi ya umroh bagi yang mampu, sehingga kalau ngutang nih sebenarnya termasuk mampu apa enggak nih gitu ya kan? Untuk ibadah ya, untuk ibadah satu ini mampu itu didefinisikan, ya mungkin saya bukan ustazah sih ya, tapi bisa dilihat di kitab-kitab yang membahas tentang masalah definisi mampu dalam ibadah ini adalah ketika kita punya pembayaran yang kita harapkan, misalnya gaji, yang itu artinya kita mampu. Insya Allah kan kita akan digaji, ya gitu ya. Insya Allah kita akan dapat gaji. Udah mampu. Bulan depan saya bisa bayar, bulan depannya lagi saya bisa bayar gitu. Nah itu jadi tandanya kita mampu, bukan ngutang. Sebenarnya kita mampu. Dia mampu, pembayarannya pakai proses. Pakai proses, begitu. Nah cuman sekarang siapa yang bisa menemani kalian dalam berproses ini? Ya ada umroh itulah hadir. Gitu. Luar biasa dong ini. Terus berarti untuk sistem pembayarannya gimana nih? Apakah kalau orang yang kerja itu ya harus melampirkan slip gaji mereka? Ya, kalau secara teknis kurang lebih itu seperti itu ya, namanya cicilan atau pembiayaan kita seperti itu. Tapi satu mungkin yang agak berbeda dengan konvensional, kita nih bisa dibilang nggak ada jaminan. Jadi ini memang berlandaskan saling percaya, saling amanah. Kita sebagai pelaku bisnis, insya Allah kita amanah. Sebagai customer juga yang membutuhkan ya, sebagai di sini calon jamaah yang membutuhkan juga kita sama-sama amanah. Jadi
based on kepercayaan itu, kita adakan akad yang 100% syariah. Kita pakai akadnya ijarah multijasa sebutannya. Nah, itu di mana akadnya itu nanti calon jamaah itu bisa pilih sendiri travelnya. Bisa pilih sendiri paketnya mau yang mana sesuai kemampuan. Mau sama mitra travel kita pun boleh, karena kita juga alhamdulillah sudah bermitra lebih dari mungkin sudah 20-an mitra di Indonesia, jadi jadi mitra kita. Jadi dari travel ini bisa dipilih dari mitra kita, bisa dipilih dari preferensi pribadi, waktunya bisa fleksibel juga milih sendiri. Nanti kita tinggal lihat hitung-hitungannya. Kalau persyaratan secara umum ya, biasalah persyaratan kredit secara umum itu terpenuhi, langsung ACC ya, langsung approve, DP, langsung tentukan tanggal berangkatnya. Jadi langsung jalan. Bebas banget. Bebas. Jadi Gitu. Ada Umroh ini bekerja sama dengan beberapa travel ya? Iya. Satu. Atau kalau tidak memakai jasa travel dari kita, Bang, customer berhak menentukan pilihan travelnya sendiri. Oh begitu ya. Nanti kita yang akan datang ke travelnya, kita akan lunasin kapan berangkat, Iya. gitu, Bang. Jadi nggak nyusahin beribadah lah. Iya, bisa lewat kita atau sesuai dengan pilihannya Nah, kasih ini customer baru sendiri. namanya betul-betul ibadah. Jadi bisnisnya aja udah ibadah nih. Amin. Iya, amin. Jadi memungkinkan orang untuk bisa beribadah. Amin. Dan caranya juga ibadah nih. Iya. Karena kan nggak ngejar riba nih. Siap. Nah, ini benar-benar mau menolong gitu ya. Iya. Ya, luar biasa. Iya. Keren banget ada Umroh ini. Benar-benar mempermudah ya. Iya. Harapan kita sih memang sebetulnya itu ya, bukan memaksakan orang untuk berhutang atau berkredit dari produk pembiayaan syariah kita. Harapannya adalah kita bisa memberikan pilihan untuk orang yang membutuhkan gitu. Emang bergerak dari keinginan untuk memberikan solusi sih gitu. Ya, mungkin itu ya. Karena ini kali ya terdoktrin dulu jadi agent of change ya. Itu istilah waktu sekolah juga. Saya masih ingat waktu sekolah ya, kebetulan kita juga kuliah ya. Salah satu penekanan dari program studi itu. Iya, agent of Kalau change. nanti kalian lulus, you must be the agent of change. Yes. At least part of the community of agent of change. Iya. Jadi itu sepertinya memang ya misi moral dari semua komunitas, bukan hanya pendidikan ya, tapi kita harapkan juga menjadi komunitas sipil, masyarakat sipil ya, apakah berbasis madani dan berpengertian berbasis agama, ataukah dengan identitas lain, ini kan memang mesti mengarah kepada perubahan sosial. Karena pada akhirnya kan kemaslahatan banyak orang kan, itulah kebaikan tertinggi. Makanya itu kenapa kita bikin ini, Bang. Kita sebenarnya tim dari kriminologi ini sebenarnya sudah cukup lah, Bang. Sudah ada yang bekerja gitu. Cuman kan kita harus bermanfaat bagi semua orang. Makanya di dalam tim itu kita ngerekrut ada yang dari sastra, Bang, ada dari vokasi, semua kita kumpulin dari satu gitu, Bang. Dia gitu, Bang. Dia ada umroh, Bang. Dari hukum, ada dari vokasi, ada Mbak Arti Sastra, dari sastra gitu kan. Kui semua gitu kan. Menurut agent of change ya. Ini contoh alumni yang sudah menjadi the agents of change. Amin, insyaallah. Luar biasa. Berarti ada Umroh juga punya partner itu di beberapa daerah juga ada? Untuk sementara kita di Jabodetabek all, kita lagi ngerintis di mulai Sulawesi Selatan, Bang. Saya sudah ngerintis dari Makassar, Parepare, Baru, pokoknya wilayah Sulawesi Selatan akan kita coba, Bang. Gitu. Luar biasa ya. Saya itu tadinya pikirnya begini, Mbak Hena ya. Waktu Mas Tegar cerita itu dulu berarti. Saya pikirnya mestinya kan partai politik itu kalau bicara soal kontribusi terhadap masyarakat ya. Kalau di teori politik, salah satu fungsi partai politik itu ya selain rekrutmen orang untuk ke dalam sistem politik kan juga agregasi kepentingan, sosialisasi politik dan segala macam itulah. Artinya ada juga aspek pembangunan politik bagi masyarakat dan sebagainya. Nah, mestinya kan ide kayak gini juga datang dari partai politik ya. Perubahan sosial itu kan ya harus ditanggung jawab dari ini ya, dari infrastruktur politik.
Nah, tapi ini ternyata datangnya dari teman-teman alumni nih. Siapa? Jauh dari aktivitas politik ya, jauh dari sentrum kekuasaan gitu ya. Jadi ini teladan yang besar nih. Artinya banyak orang yang bisa meniru nih. Bukan hanya dalam konteks umroh, tapi juga dalam konteks lain kan perlu diversifikasi perubahan-perubahan sosial yang bisa lebih konkret. Alhamdulillah Bang, semenjak berdiri dari tahun 2024 sampai sekarang itu kita sudah memberangkatkan sekitaran 400-an 60 orang. Tapi all ya, bukan alumni aja ya, all. Kita baru dari 2024 akhir sudah 400-an, ini kan luar biasa. Artinya kan ada dua nih menurut saya, teman-teman ada umroh ini memang integritasnya luar biasa. Yang kedua, masyarakat yang mau beribadah ini benar-benar percaya. Siapa? Ya kan kalau udah sampai sebanyak itu luar biasa. Artinya kalau teman-teman yang nonton ini, ya jangankan Anda alumni UI lah, siapapun lah, pasti harus mikir nih betapa beruntungnya bisa tahu informasi soal ada umroh. Ya, bergabung di sini peluang besar. Kalau Anda mau beribadah tanpa harus merasa terbebani, harus ngumpul uang sekian nanti kan bisa cicil tadi. Artinya Anda mampu tapi pembayaran proses. Sama ya kan orang juga beli mobil, motor kan juga kredit juga. Oh ya, satu lagi Bang, untuk menekankan bahwa cicilan ini maksimal tenornya kita berikan 2 tahun Bang. Nah, itu paling maksimal 2 tahun. Cuman per bulannya kita nggak sampai 1.500.000, antara 900 sampai 1 juta. Start from 900 ribu lah, 900 ribu mungkin sama 2 tahun. Dan itu flat Bang. Flat. Kita tidak ada tambahan bunga atau apa. Karena kan orang nggak terbebani ketimbang kalau orang misalnya kredit untuk rumah atau apa kan gede-gede tuh bulanannya. Iya Bang. Mobil, motor aja gede. Kita flat, nggak ada biaya-biaya tersembunyi lah ya. Maksudnya nanti tahu-tahu ada biaya apa nggak ada. Dari akad itu semua transparan, jelas berapa yang dibeli, berapa yang akan dibayarkan sampai akhir. Dan kalaupun namanya tadi ya perekonomian, keadaan finansial seseorang nggak selamanya di atas, segala macam. Ini yang paling penting. Kita di sini nggak mau menzolimi lah, kita di sini memanusiakan lah ya. Namanya proses-proses ini. Jadi kita tidak ada denda. Kan kalau terlambat pun nggak ada riba, nggak ada. Jadi terlambat pun kita nggak ada denda. Kita ada negosiasi ulang mungkin atau ada pembicaraan ulang yang jelas. Harapannya ini memang menjadi solusi lah. Gitu. Iya, bukan menambahkan beban. Tadi kan dibilang berbasis amanah, saling percaya. Iya, saling percaya. Itu kuncinya sih di situ. Terus untuk Kak ini kan karena ada beberapa travel agent lah gitu ya yang bergabung di Ada Umroh ini. Itu fasilitasnya gimana? Apakah mengikuti si yang mesan gitu ya, ataukah kayak ini untuk kalian dapatnya yang segini gitu? Apa dilihat dari gajinya lagi itu gimana? Iya, balik lagi berdasarkan preferensi dan kemampuan masing-masing pilihan. Kan orang nggak selalu misalnya ya, mungkin dia mau pakai yang paling bagus karena dia berangkat sendiri punya. Tapi ada juga yang harapannya gini, saya punya uang segini, bisa saya berangkat sendiri. Tapi saya pengennya sama keluarga, misal sama ibu, sama istri, sama anak atau apa. Akhirnya kan dengan budget yang tadinya buat 1 orang bisa nih jadi buat semua ya kan. Betul. Nah ini kan bisa pilih lagi mau yang paket yang mana, mau paket yang berapa. Nah itu tinggal dipilih, nanti tinggal dilihat deh hitung-hitungannya gitu. Keren lah. Oke, kalau masih banyak yang bingung bertanya ya, kontak aja. Langsung. Ada Umroh ya. Di bawah sini ada. Iya, ada alamat, ada kontak. Ini benar-benar mempermudahkan teman-teman ya buat yang umroh mau. Aku ada budgetnya segini, mau berangkatnya berdua, bisa tenang aja teman-teman. Nanti kita kasih solusinya di Ada Umroh ini. Mungkin Mbak Hana mau berangkat? Boleh banget. Sebagai starter ya. Boleh banget. Nanti kita di UI Connect lah ya nanti. Iya. Iya. Terus ini kalau ini ada pertanyaan. Kalau umroh kan tidak terlalu rumit. Ya. Ini ada pertanyaan juga. Misalnya saya ketemu teman angkatan saya dan kebetulan saya punya uang 30 juta. Terus mau berangkat sama teman-teman saya 10 orang misalnya. Itu bisa apa enggak? Bisa, kita fasilitasi. Itu untuk DP-nya berapa minimal? Untuk DP kita ada di, sebenarnya kalau DP ini tergantung ya, tapi kita menetapkan itu 10% dari harga haji. Cuman kalau saya bandingkan bisnis lain ya. Siapa? Mas Fikar ya. Kan saya juga sering lah jalan ke Timur Tengah itu udah
dari berapa puluh tahun lalu udah sering banget. Bukan umroh, Ya. tapi sekitar situ lah. Dan berkenalan begitu banyak keluarga, sahabat yang juga memang umroh. Ya. Sebetulnya ini termasuk yang paling murah dan paling memudahkan. Iya. Hampir tidak ada bisnis yang berurusan dengan traveling, umroh dan segala macam itu yang saya tahu, Iya. yang semudah ini nggak ada. Iya, Bang. Ini udah peluang terbaik, Pak. Amin. Ini sebenarnya, ini peluang Amin. terbaik. Amin, mudah-mudahan. Kita mengajar keberkahan Bang, amin. Iya. Amin, amin. Insya Allah. Jadi sebenarnya kalau itu Bang, kalau DP itu sebenarnya kita patokannya 10% Bang dari total semuanya ada customer yang mau. Ini ada 30 juta nih. Oke, berarti 30 juta dari 10%-nya. Tapi ketika itu kita lihat bahwa memang dia benar-benar ingin berangkat Bang, pengen ke Baitullah dan pengen berangkat, DP itu kita bisa obrolin di belakang juga bisa Bang gitu Bang. Intinya kita cari berkahnya aja lah Bang gitu kan untuk alumni Bang gitu Bang. Jadi teman-teman lu ngapain lagi ragu kan? Iya. Tinggal cek aja, kamu punya niat nggak untuk umroh? Nah, itu yang itu. penting. Yang penting. Niat Zaman tulus sekarang ini itu. Kadang-kadang orang tuh lebih pentingin handphone canggih dulu, Ya. mobil mewah dulu, baru ibadah kan Iya. agak terbalik nih logikanya. Mending mikirin dulu, kalau emang lo punya niat untuk umroh, ya itu harus dirawat kan niat itu. Ya. Ya. Udah utamakan umroh, nantilah yang lain-lain itu pasti nyusul. Minta di sana membanyak-banyak. Iya, di sana. Jadi kita sarankan, nggak usah pusing lagi. Ini ada alamatnya. Iya. Ada umroh, selalu ada untuk kita semua. Ada Iya. siapa saja. Tagline-nya apa? Kita syariah caranya, berkah Wih. hasilnya. Nah, syariah caranya. Berkah. Iya. Ada satu lagi nih Bang. Ada satu lagi Kalau ya? ini Oh, yang ini ya. Reguler lah bisa Bang. Ya. Pertanyaannya dasar lah biasanya. Ya. Apakah ada program perjalanan ibadah untuk agama selain Islam di Ada Umroh? Untuk itu lagi kita godok dulu Iya. sih Bang, tapi fokus kita adalah Iya. cari keberkahan orang dulu ke itu Bang. Betul. Karena setiap orang yang akan berangkat itu Bang, setidaknya kita dapat pahala lah dari orang yang berangkat itu. Iya. Tuh, saling mendoakan aja. Mudah-mudahan Iya. semakin sukses, Amin. semakin berkembang ya. Jadi semakin banyak yang terbantu gitu. Amin. Iya, amin, amin, amin. Gitu. Ya, teman-teman tuh sudah terjawab juga ya. Berarti Ah. untuk sorry teman-teman yang agama selain Islam itu atau non Muslim itu nanti di Ada Umroh juga ada ya perjalanan buat teman-teman yang mau melaksanakan. Kita tampung. Kita tabung. Bikinnya tapi bukan ada umroh. Ada ibadah yang Sebetulnya bisa jadi satu paket kan. Iya. Karena kan rutenya sama tuh. Oh iya. Tinggal nanti kan milih tuh sampai kalau kita lewat Qatar atau mau lewat Turki Ya. kan. Nah, kamu mau tinggal pisah di situ kan? Ya. Ini ke Mekah, ini ke Yerusalem misalnya. Itu bebas. Bisa Dan itu dekat-dekat semua. Betul, kan? betul. Jadi, teman-teman yang udah ke Timur Tengah pasti tahu lah. Mungkin nanti kalau sarannya Mbak Hana tadi seperti itu, ya saya akan coba meetingkan dengan travel agent saya juga. Iya. Jadi kita pembiayaannya gitu. Iya Mas Tegar, karena kan sebetulnya apa ya, semacam kehausan spiritual itu kan Siapa? terjadi pada semua agama ya. Iya. Dan kebetulan kita ini bangsa berpenduduk muslim terbesar. Iya. Tentu saja kita bangga lah. Dan kehadiran Ada Umroh memang kan untuk memenuhi harapan. Iya. Semua orang kita harapkan mengerti makna dari persiaran rohani itu. Iya. Napaktilah spiritual. Ini kan membawa kita pada kesadaran bahwa hidup itu bukan hanya untuk mengumpulkan materi kan. Iya. Pada akhirnya kan orang harus berpikir soal surga dan neraka. Iya. Dan surga neraka itu ditimbang dari kualitas hidup. Jadi Ada Umroh itu membantu sebenarnya teman-teman semua kita nih untuk ya supaya semua dapat berkah. Itu Iya, tadi kan syariah caranya. Menjalankan. Berkah. Insya Allah Berkah hasilnya. Luar Iya. biasa. Gitu. Menumbuhkan optimisme tadi Bang bagi Optimisme, orang. iya. Kan Bang Boni bilang gitu, optimisme yang penting. Iya kan Presiden Prabowo ya Siapa? selalu kan beliau sempat marah tuh. Kenapa ada gerakan Indonesia Isi gelap? gelap. Terus tiba-tiba kita munculkan nih satu gelombang gerakan namanya Indonesia Cerah. Nah, ini anak milenial juga yang Iya. akhirnya kita hanya mendorong dari belakang. Dan kemudian ya memang gerakan Indonesia Gelap itu akhirnya melemah. Iya. Tapi orang bertanya, kenapa Abang berpikir untuk membuat gerakan Indonesia Cerah? Saya pikir, ya yang dibilang Mas Tegar tadi, kita harus merawat optimisme. Siap. Segelap apapun situasinya, kalau memang benar ada kegelapan, ya kita harus tetap optimis. Karena kalau kita start dengan pesimis, biar situasinya baik juga, terang juga bisa jadi gelap. Iya.
Jadi optimisme itu di dalam segala situasi. Iya, Bang. Jadi ada umroh memberi kamu semua teman-teman satu optimisme, keyakinan bahwa ibadah itu tidak perlu lagi rumit. Kalian tidak perlu lagi menunggu kapan saldo saya cukup. Iya. Kalau begitu ada niat, kamu bisa. Iya. Dan pasti berkah. Terima kasih teman-teman. Ya. Ini saya sama Hena. Terima kasih untuk kehadiran Mas Tegar Terima kasih, dan Bang. Mbak Tika. Dan ini Sama-sama. luar biasa. Terima Semoga kasih kita banyak. semua selalu dalam keberkahan. Amin. Amin. Ya Rabbal Silakan Alamin. Mbak Hena tutup. Boleh, Karti boleh minta website atau Oh, boleh. sosial medianya Boleh untuk Ada Umroh? www.adaumroh.co.id, Apa-apa. IG-nya adaumroh.official, TikToknya adaumroh.co.id juga. Untuk WA-nya, wah saya agak nggak hafal, nanti tolong Sini yang ya, ada Ada, dimasukin ya. Apa jadi bos ini? Tapi kontaknya bisa dicari langsung di sosial medianya. Iya. Jadi Luar biasa. Atau untuk kita teman-teman bertemu di sana. ya, untuk teman-teman UI nanti akan ada di UI Connect. Nanti kalau kita dapat amanah juga untuk memimpin Iluni, Amin. nanti UI Connect itu jadi sarana untuk teman-teman bisa akses Iya. langsung ada umroh di situ. Kalau mau ada umroh di UI Connect, Jangan lupa ya. Iya. silakan Oke, duduk. terima kasih teman-teman. Semoga podcast kita kali ini membantu teman-teman dan Amin. menginspirasi teman-teman untuk yang mau umroh tapi masih belum di dana ya, masih Ya. bermasalah di dana. Semoga kedepannya kita semua bisa melaksanakan ibadah ya, Ya, dengan mudah. amin. 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 Baik teman-teman, selamat siang dan terima kasih. Iya, Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.